Ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidaklah ada orang yang lebih baik perkataannya dibanding dengan orang yang mengajak kepada Allah. Da'a ibadallah, mengajak ibadah kepada Allah. Wa amila sholihan, dan juga beramal soleh. Dan juga berkata, innani minal muslimin. Penjelasannya seperti ini. Wa huwa fi nafsihi muhtadin. Orang yang mengajak ke jalan Allah pada dirinya sendiri itu dia memperoleh hidayah. Bima yaquluhu, dengan ucapan yang dia sampaikan. Panafa'ahu li nafsi, maka dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, wali goirihi, dan juga kepada yang lainnya. Lazimin wa muta'addin. Baik secara artinya hanya untuk dirinya sendiri atau ada objek yang diajak itu orang lain. Walaysa huwa minal ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'tunahu. Nah, ini artinya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya mengajak kebaikan dan meninggalkan kebaikan, dia juga harus komitmen dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ngajak kebaikan harus mengerjakan kebaikan. Kalau mencegah dari kemungkaran, dia juga harus meninggalkan. Jangan ngajak-ngajak tapi dia sendiri tidak menjalankannya. Itu yang dimaksud di sini. Karena itu juga dikecam oleh Allah dalam surat As-Saff kan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosa di sisi Allah kalian semua mengucapkan sesuatu hal, mengerjakan kebaikan-kebaikan, tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Artinya tidak boleh omdo itu dalam ajaran Islam. Atau NATO istilah lainnya ya. No action talk only. Ngomong besar saja, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Sehingga dalam Islam itu harus komit, harus satu kata dengan perbuatan, harus nyambung. Itu resep paling mujarab dari Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Wayan hauna anil mungkar, dan dia mencegah dari kemungkaran. Wayatunahu, tapi mengerjakan. Nah, bukan begitu. Tapi dia mengajak kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu beliau. Mengajak sesuatu kebaikan, beliau yang terdahulu memberikan contoh. Meninggalkan sesuatu juga begitu. Dan begitulah gaya-gaya para sahabat dahulu. Kalau ada berita-berita baru, wahyu, perintah dari Allah, secara responsif mereka mengamalkannya. Dan kalau ada larangan juga demikian. Mereka secara bertanggung jawab menjauhinya. Seperti bagaimana larangan untuk mengerja atau ajakan untuk tidak memakan riba, kemudian untuk menjauhi minuman keras, padahal sudah kebiasaan riba dan minuman keras zaman itu. Bahkan sampai saat di Madinah juga mereka masih terbiasa minum minuman keras itu para sahabat. Tapi begitu jelas larangannya itu, fajtanibu, maka jauhilah itu perbuatan itu, langsung itu stok-stok minuman keras yang masih ada di rumah itu langsung dikeluarkan dan dibuang. Itu gaya para sahabat. Jadi itu baik kalau kita bisa mencontohnya. Termasuk seperti kita tahu bahwa waktu subuh ini kecepatan dan meyakinkan, langsung kita amalkan. Walaupun itu melalui, ini cara mencontoh dari sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ilmu itu harus mendorong pada amal gitu. Jangan hanya tahu-tahu tapi amalnya bertolak belakang dengan ilmunya, pengetahuannya. Itu yang kabur maqtan, betapa besar dosanya di hadapan Allah. Kalian berkata sesuatu tapi tidak mengerjakannya. Kemudian disebutkan di sini, wahadi ammatun fi kulli man da'a. Ini ayat ini berkaitan dengan profesi dai, profesi mereka yang mengajak kepada kebaikan. Ya, para dai itu, para mubaligh itu disitir di dalam ayat ini. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dibanding orang da'a, orang yang mengajak. Ya, dai itu orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi dai itu jangan omdo juga, jangan hanya sekedar bicara tanpa mengamalkan. Ngajak, ayo zakat, ayo keluarkan infak. Dia sendiri tidak zakat, tidak infak, hanya nerima gitu kan. Nah, itu omdo juga itu.
Itu yang dikecam di sini. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Imam Muslim disebutkan begini, ada hadis begini. Al-muadzinuna aqbalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, berbahagialah ini para muadzin. Di sini muadzin yang tetap Pak Syarif, Pak Kanu, Pak Udin dan yang lain-lainnya. Ini diberikan jaminan oleh Nabi dalam hadis sahih ini, hadis Muslim. Akan paling panjang itu ininya apa? Lehernya di antara orang-orang yang hadir saat itu pada hari kiamat. Apa sebab? Karena muadzin itu adalah orang yang mengajak untuk melaksanakan sholat. Wa atwalun nasi, yang paling panjang di antara manusia, akon pundak-pundaknya. Jadi kayak soang kali. Panjang itu atau kayak jerapah itu. Tapi ini kiasan. Kiasan. Artinya orang yang biasa ngajak melakukan sholat, khususnya para muadzin, karena mereka itu ngajak untuk melakukan kebaikan, mereka akan populer gitu kan, dikenal oleh orang pada hari kiamat. Padahal popularitas itu kan yang diburu orang saat ini. Berbagai macam cara supaya populer itu dilakukan. Sampai ada peribahasa Arab, kalau ingin terkenal di seantero jagat itu, kencinglah di sumur jam-jam. Itu akan jadi bahan pembicaraan seluruh dunia. Itu ada orang yang menempuh jalan seperti itu hanya agar populer. Kan orang itu biasanya ada dua yang menjadi tujuan hidup. Yang pertama, ya tenar tadi, tenar itu populer. Yang kedua, ingin kaya itu. Manusia itu tidak lepas dari dua itu. Nah, bagi para muadzin dijamin pada hari kiamat, mereka itu akan populer di hadapan manusia. Karena dikenal oleh masyarakat. Siapa yang tidak kenal suara muadzin di sini? Mesti udah tahu, oh, ini adanya Pak Syarif, ini adanya Pak Tanu. Walaupun mereka tidak datang sholat. Kan? Nah, ini jaminan dari Nabi, ini hadis sahih. Maka berbahagialah para muadzin. Ini profesi mulia di sini karena da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, juga hadis marfu, artinya sampai kepada Rasulullah, disebutkan begini. Al-imamu dominun wal muadzinu mu'taminun. Farsyadallahu a'immata wa ghafara lil muadzinina. Imam itu adalah domin. Domin itu menanggung jawab. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Pengertian imam itu, pimpinan yang khusus untuk sholat itu tidak berdiri sendiri, tapi menanggung jawab juga jamaah. Maka karena itu Nabi memberikan wanti-wanti untuk menjadi imam itu mesti ada syarat tertentu. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh hanya modal berani saja. Kan? Harus ada pengetahuan di sini. Yang dia sadar terhadap ini. Maka karena itu imam yang baik itu sebelum melakukan sholat mesti melihat pasukan dulu. Sudah rapikah gitu? Sudah siapkah itu pasukan? Karena mereka itu dalam tanggungan imam. Baik salah maupun benarnya imam bertanggung jawab. Oleh karena itu gaji imam juga akan lebih besar. Gitu. Artinya pahala dari Allah itu biasa. Ya. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Nah, dalam hal ini domin itu menanggung jawab sehingga harus terjamin imam juga yang siap jadi imam. Maka ada syarat-syarat dalam hadis ini kan yang paling dahulu ada di daerah ini. Artinya yang lebih dahulu ada di sini itulah yang berhak jadi imam. Kalau di antara mereka sama lebih dahulu maka yang paling tua harus yang menjadi imam. Kalau di antara mereka yang paling tua sama tuanya maka yang paling baik bacaannya. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling mengerti isi Quran. Ada prioritas seperti itu. Kalau sama itu yang paling mengerti sunnah Nabi. Maka itu di sini tanggung jawab pengurus TKM harus menentukan siapa yang jadi imam. Jangan dilepas begitu saja. Harus jelas. Karena bukan tidak sembarangan untuk menentukan imam itu. Harus ada kriteria. Karena domin ini. Domin itu artinya menanggung. Wal muadzinu dan muadzin itu mu'taminun yang menyampaikan amanah, yang diberi amanah. Pegang amanah. Muadzin. Maka Allah akan memberikan petunjuk kebaikan bagi para imam dan akan mengampuni untuk muadzin. Nah,
Itu jaminannya begitu bagi para imam Allah arsyada, memberikan rosyid. Rosyid itu ya kecerdasan gitu. Atau memberi ya petunjuk kepada ke arah kebaikan supaya lurus itu orang dan akan mengampuni. Wa ghafara lil muadzzinina, Allah mengampuni kepada para muadzin. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan seperti ini. Sahamul muadzinina indallah yaumil qiyamah kasahamil mujahidi wa huwa baina adzani wal iqamati kal mustahiti fi sabilillah fi dammi. Saham atau bagian para muadzin di sisi Allah pada hari kiamat itu seperti sahamnya para mujahid. Jadi disetarakan dengan ganjaran para mujahid, para muadzin itu. Demikian mulianya gitu, muadzin, karena kembali tadi mengingatkan supaya memanggil kepada kebaikan. Ucapan hayya 'alas shalah itu kan adalah ucapan yang ya itu sudah biasa bagi kita itu ya, mendengar hayya shalah hayya 'alal falah itu pada ucapan yang sangat mulia. Yang mengucapkannya itu adalah orang-orang mulia juga. Artinya di sini para muadzin. Artinya di sini kasahamil mujahidin, seperti sahamnya, seperti bagian atau ganjaran para mujahid. Nah, mujahid yang dimaksud di sini tentu yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ingin menjadi mujahid, jadi muadzin saja sudah cukup. Yang tidak berani ke lapangan untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah melalui peran sebagai mujahid, sebagai muadzin saja itu sebagai mujahid di sini. Itu sebagaimana para mujahidin, maka orang yang adzan itu baik di sisi Allah. Tapi sekali lagi yang muadzin ini sebagaimana di atas disebutkan juga harus ikut mengamalkan. Dalam arti jangan sampai ada muadzin hanya adzan saja. Setelah selesai adzan pulang saja. Jangan begitu, harus ikut sholat. Kalau sekedar adzan saja, nah itu yang tadi kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taqulun. Betapa besar dosa di sisi Allah bagi orang yang ngajak ke orang lain ayo sholat, dia sendiri tidak ikut sholat jamaah. Itu besar dosanya. Artinya harus komit tadi. Adzan sekalian ikut qomah. Kalian ikut sholat. Di sini dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda begini. Allahumma gfir lil muadzinina. Ya Allah, ampunilah para muadzin sampai 3 kali. Kemudian ada perkataan di sini. Ada pilihan dari para sahabat. Kan waktu itu para muadzin zaman Nabi itu hanya 2 yang ditunjuk oleh Nabi. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau itu adalah seorang yang buta, sebetulnya tidak melihat, dengan Bilal. Nah, beliau berdua ini yang suka adzan waktu menjelang subuh. Yang satu sebelum subuh untuk membangunkan orang-orang makan sahur kalau mau puasa atau untuk sholat malam. Yang satu adzannya itu adalah waktu subuh. 2 muadzin Rasulullah itu. Para sahabat juga iri. Wahai Rasulullah, saya juga sebetulnya ingin menjadi muadzin itu. Seperti Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Tetapi suara saya jelek. Gitu kan. Sudah akhirnya saya pilih cara lain untuk menjadi atau memberikan peran terhadap perjuangan Islam ini. Itu yang para sahabat sampaikan. Kemudian ayat di atas, wa amila solihan, dan beramal soleh. Yang dimaksud amal soleh terkait dengan adzan dan iqamah itu yakni sholat rakaataini bainal adzani wal iqamah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa antara adzan dan iqamah itu ada sholat 2 rakaat. Artinya tanpa itu diniatkan sebagai sholat rawatib juga kita bisa sholat pokoknya 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Seperti misalnya kalau waktu kita masuk ke masjid subuh itu kan menjadi panjang, sekarang nunggunya boleh begitu masuk kita sholat, bisa sholat tahiyatul masjid. Nanti sholat untuk qobliyah subuhnya di antara sholat qobliyah subuh mau sholat yang lain 2 rakaat yang dimaksud ini bisa juga. Tapi kalau qobliyah subuhnya nanti menjelang waktu subuh udah masuk.
Kemudian ada dalam hadis lain nih, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah antara adzan dan iqamah. Jadi artinya termasuk waktu ijabah itu. Berdoa antara adzan dan iqamah. Sambil nunggu itu silakan memohon berdoa kepada Allah. Itu dijamin oleh Nabi, itu tidak ditolak. Artinya benar, diterima oleh Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan banyak lagi. Saya kira itu ayat yang pertama. Kemudian ayat berikutnya, tidaklah sama antara hasanah dan sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Infak, di sini Allah mengajarkan begini, betapa indah ini akhlak tinggi ini yang tidak semua orang mampu. Infak billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Coba ini. Akhlak yang seperti ini diajarkan Quran 14 abad yang lalu. Dan sekarang menjadi soft skill, itu kan diajarkan di hotel-hotel berbintang itu dengan bayaran yang selangit itu bayarannya. Yang bagi kita ngapain ikut kursus-kursus seperti itu yang bayarannya tinggi. Dengan mempelajari Quran itu sebetulnya ya inilah tanpa perlu bayar kita mengetahui tetap tinggi. Tapi untuk perusahaan-perusahaan untuk mentraining para calon eksekutifnya, seperti di Jakarta kan ada sekolah John Robert Power, sekolah kepribadian, sekolah untuk mengenalkan akhlak-akhlak tinggi itu. Yang kalau kita mempelajari Quran itu sudah ada di Quran. Ini salah satunya itu. Infa billati hi ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Ahsan itu. Ahsan itu superlatif, lebih baik atau paling baik. Tapi sekali lagi dalam praktek ini susah. Untuk mempraktekkan ini butuh jiwa besar. Yang pasti sudah bisa mempraktekkan itu Nabi. Kalau Nabi begitu. Kepada orang yang mengecam, menghinanya, bukan dengan hinaan lagi beliau membalas, tapi dengan kebaikan itu. Orang yang Yahudi yang biasanya mengata-ngatai dengan kata-kata yang buruk terhadap Nabi, begitu sakit, yang paling dahulu menjenguk kepada orang Yahudi yang sakit itu adalah Nabi. Coba, mampukah kita begitu? Saya kira berat itu dalam hati kita ya. Nah, itu yang ditunjukkan di sini sesuai dengan akhlak Quran. Maka wajar disebutkan oleh komentaris Aisyah pada saat ditanya apa patokan akhlak Nabi itu? Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan seperti ini. Infaq billati ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Nah, ini nanti akibatnya apa? Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika hal itu dikerjakan, nanti hubungan kalian itu akan seperti saudara dekat. As-sodiq, gitu. Orang yang hubungan baik. Nah, itulah yang dipraktekkan Nabi kan. Dakwah beliau itu melalui akhlak yang baik. Tidak sedikit orang masuk Islam gara-gara kebaikan akhlak beliau. Termasuk yang Yahudi tadi. Orang Yahudi tadi itu, loh, di luar dugaan itu. Orang yang selama ini suka dibully gitu oleh yang bersangkutan, pada saat dia sakit, beliau yang pertama datang menjenguk. Maka akhirnya mengucapkan syahadat. Ini sesuai dengan jaminan Quran. Kannahu waliyyun hamim. Wa may yulaqaha, dan tidak akan dapat itu kecuali orang-orang yang sabar. Sekali lagi ini tidak mudah nih Pak. Tapi tidak ada salahnya untuk kita coba. Wa may yaqbalu hadhil wasiyah wa ya'mal biha illa man sabara ala dzalik. Tidak bisa itu mengamalkan wasiat dan mengerjakan perbuatan ini kecuali orang yang sabar. Yang mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri itu butuh tenaga besar dari dalam. Kebesaran jiwa itu. Tidaklah ada orang yang bisa mendapatkan ini kecuali yang memiliki tadi dzuhaddin azim. Du nasabin wafirin minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Ya mungkin dalam bahasa kita jiwa besar. Dan itu butuh dilatih itu memang. Tidak bisa ujug-ujug, butuh latihan panjang. Nah, di sini amarallahul mu'minina bis-sabri indal ghadab. Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan bersikap sabar, mengendalikan diri
indal ghadab, pada saat marah. Wal hilmi, dan hilim. Hilim itu santun, indal jahli, pada saat bodoh, saat tidak tahu. Gak apa-apa, dengarkan dulu penjelasan orang yang lebih tahu. Bahwa kita tahu ya baru sedikit, mendingan nanti klarifikasi. Ini petunjuk Quran. Wal afu indal isaah, dan mau meminta maaf pada saat yakin diri kita itu salah. Ini akhlak-akhlak tinggi ini. Wa idza fa'alu dzalika asamahumullah minasyaitan. Maka apabila mampu melakukan itu, Allah menjamin memelihara yang bersangkutan dari bisikan syaitan. Tidak akan mempan itu bisikan syaitan. Wa khadu alahum aduhum, dan lawan maupun kawan itu akan hormat, mungkin begitu bahasa kita. Khodoa itu artinya khodoa, ya respect mungkin bahasa kita. Lawan maupun kawan. Itulah ada dalam pribadi Nabi SAW. Yang kita tentu harus bercita-cita ingin mencontoh beliau. Walaupun tidak gampang sekali lagi. Nah, kemudian ayat berikutnya. Wa imma yazagunaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Dan apabila pada saat tertentu, wahai Rasul, menggalaukan bahasa kita kepada hatimu sehingga tak jelas di dalam hati ini, itu bisa jadi berasal dari bisikan-bisikan setan. Fasta'id billah, maka minta perlindunganlah engkau kepada Allah. Ini petunjuk dari Allah juga. Pada saat hati kita galau, saat ada sesuatu yang membuat tak jelas dalam hati, maka petunjuk Allah dalam Quran memohon pertolongan. Nah, dalam hal ini bisa inna syaitonal insi wal jinni. Bisa jadi setan itu berasal dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Manusia juga bisa jadi setan. Ngajak-ngajak pada hal yang menentang Allah, itu juga adalah setan, juga bisa berfungsi sebagai setan. Nah, saat itu segeralah isti'adzah. Di sini sebutkan fa amma syaitanul jinni, maka adapun setan jin itu fa innallahi la tabihi idza waswasa illa isti'adzah bi khaliqihi alladzi wasalatahu alaika. Pada saat ada bisikan dari jin, setan jin itu yang berupa kewaswasan, kegalauan mungkin dalam istilah saat ini. Dan ya waswas, kecuali isti'adzah, minta pertolongan kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ucapan itu tidak saja hanya untuk membaca Al-Quran, kapan saja dalam keadaan galau, kapan saja dalam keadaan tidak tentang, tidak tentram dalam hati, silakan ucapkan. Termasuk menjelang sholat. Diajarkan oleh Nabi, hanya bacaannya seperti ini nih. Kalau menjelang sholat, idza qoma ila sholati, pada saat menjelang sholat Nabi berucap, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazi wa nafthihi wa nafatsihi. Pada saat Nabi mau melakukan sholat, beliau ucapkan a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu mengucapkan ta'ud, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Atau yang pendek saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menjelang sholat. Ucapkan supaya tidak ya ini mengganggu, terutama ya pada saat Allahu Akbar. Waduh, nanti setelah sholat sampai rubah itu masih ada rujak belum habis. Jadi ingatannya ke rujak itu. Nah, itu dibisikin setan sebetulnya. Supaya tidak diingatkan gitu, baca ta'ud. Kemudian kalau digoda dari manusia, tentu juga harus memohon pertolongan atau melindungkan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ada itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu Allah mengajarkan begitu juga. Wahai Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari bisikan-bisikan, hembusan-hembusan, tiupan-tiupan setan. Jadi silahkan dibaca saja ta'ud. Termasuk pada saat kita mau baca Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billah, itu juga ayat Quran. Pada saat engkau mau baca Quran, memohon perlindunganlah kepada Allah. Maka sebelum baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sedang sholat, ta'udnya itu tidak dikeraskan. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah juga Quran.
bacalah sebelum baca Al-Fatihah itu ta'awud. Cuma kalau bagi imam saat jahar tidak perlu dikeraskan. Tapi sebetulnya harus dibaca ta'awud. Karena akan baca Quran. Itu di sini Allah memberikan petunjuk apabila ada bisikan-bisikan setan. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan kepada kita dari sebagian tanda-tanda keagungan Allah itu terjadinya siang, malam, ada matahari dan ada bulan. Allah secara jelas memberitahukan jangan sujud kalian itu kepada lisyamsi, kepada matahari, dan juga jangan sujud kepada bulan. Jangan terkecoh. Memang manusia itu gampang terpesona itu dengan kehebatan makhluk, dengan tampilan-tampilan orang, termasuk tampilan orang, termasuk terkecoh oleh para penceramah agama juga. Kan suka berlebih-lebihan itu penghormatan kepada para penceramah itu sampai dipuja-puja berlebihan. Pada suatu waktu saat dia melakukan kesalahan itu langsung dikecam habis-habisan juga itu. Itulah sifat manusia. Nah, dalam hal ini silahkan menyenangi sesuatu petunjuk Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Demikian juga kalau benci terhadap sesuatu, jangan berlebih-lebihan. Bisa jadi satu waktu itu menyenangkan orang yang sekarang mengesalkan itu. Atau orang yang kita cintai saat ini bisa jadi satu waktu mengesalkan. Jadi pertengahan saja, sigar tengah. Ini akhlak Nabi juga. Nah, dalam hal ini Allah mengingatkan manusia, jangan terpesona. Matahari itu hebat, kan? Tidak mampu kita melihat menatap matahari saat ini, kan? Karena bisa rusak mata kita itu. Siapa yang bisa menciptakan itu? Di Cina ada yang coba-coba itu, pemerintah Cina menciptakan matahari buatan. Tapi tidak bisa menandingi matahari ciptaan Allah. Tidak bisa yang terang seperti ini menerangi seluruh jagat raya, itu kan bukan hanya bumi saja. Seluruh planet yang ada di seputar matahari itu juga bisa terang. Demikian juga bulan. Jangan terpesona dengan bulan. Bagaimanapun itu adalah hanya makhluk gitu. Jangan disembah-sembah itu matahari atau bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan sujud kalian kepada matahari dan bulan. Walaupun ya dalam praktek kan saat ini ada itu orang penyembah matahari, penyembah bulan. Paling tidak agama Shinto itu kan. Sehingga Jepang itu disebut dengan matahari terbit. Ya karena pada saat matahari terbit itu mereka melakukan penyembahan. Tidak boleh. Dan dahulu Kiai Haji Hasan Zainal Mustafa dari Tasik itu sampai berani berperang melawan tentara Jepang karena menentang itu. Harus setiap pagi harus ruku ke arah matahari terbit. Sebagaimana ajaran agama mereka. Lebih baik jihad fisabilillah berperang daripada harus menyembah matahari. Yang kejadian di pesantren Sukomanah waktu penjajahan Jepang. Nah, termasuk di sini tanda-tanda keagungan Allah itu adalah adanya malam dan siang. Malam dan siang itu adalah karena terjadi interaksi antara matahari dan planet-planet. Nah, terjadi malam dan siang karena bumi itu berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Berputar sekali waktu menghadap matahari, sekali waktu yang di belakang ini di belakang matahari. Kalau menghadap matahari itulah siang. Pada saat di belakang matahari itulah malam. Terus beraturan. Sambil matahari juga mengitari, sambil bumi juga mengitari matahari. Itu yang disebut dengan revolusi. Nah, revolusi itu selama 1 tahun. 1 tahun Syamsiyah. Atau 1 tahun Masehi. Selama 1 kali putaran memutari matahari itulah 1 tahun. Sedangkan sekali berputar di porosnya itulah sehari semalam 24 jam. Nanti bumi juga memiliki satelit yang disebut dengan bulan. Nah, bulan itu juga adalah makhluk Allah. Berputar dalam sekali putaran mengitari bumi itu bulan, itu yang disebut dengan bulan Komariah. Yang kisarannya antara 29 dan 30 sekali putaran. Itu semua berinteraksi, berputar tidak diam gitu. Dan menyebabkan terjadinya pergantian waktu. Itu semua Allah yang menciptakan. Janganlah sujud. Tetapi di sini Allah menyebutkan wasjudu lillahilladzi khalaqunna. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu.
Jangan sujud kepada makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian semua menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kalau kalian mau takabur, itu Allah menantang juga begini. Ini istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kalaulah kalian manusia mau takabur, artinya semuanya membangkang kepada Allah, gak apa-apa, silakan. Tidak akan mengurangi kemahaguman Allah. Masih ada makhluk lain di sisi Allah yang diterjemahkan nanti dalam tafsir ini para malaikat, dan bisa juga ada makhluk lain. Kan kalau kita tadi lihat di video itu, alam semesta itu demikian luas. Bumi itu hanya salah satu titik debu saja di tempat yang sangat luas. Bisa jadi di planet atau di galaksi lain ada makhluk lain juga gitu kan, yang kita tidak mengenal, tidak mengerti gitu. Yang nanti dibahasakan UFO itu, unflying object gitu ya. Unidentified flying object gitu. Objek yang berterbangan tetapi tidak diketahui itu apa. Nah, kalau dalam bahasa kita sebut UFO. Tapi apakah UFO itu? Wallahu a'lam. Nah, itu bisa jadi makhluk-makhluk yang kita tidak mengetahui atau makhluk yang selalu memasucikan kepada Allah. Nanti kalau kita baca dalam surat Al-Mu'minun juga Allah menjelaskan alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa fil ardh wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Apakah engkau wahai Nabi tidak mengetahui bahwa sesungguhnya bertasbih memahasucikan makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk burung-burung berterbangan itu juga sedang bertasbih. Mereka tahu cara sholat masing-masing. Artinya kalau dari ayat ini, seluruh makhluk selain manusia dan jin itu pasti muslim. Mereka itu tunduk kepada Allah. Burung berterbangan secara berjamaah itu juga bisa jadi sedang sholat. Demikian juga ayam pagi-pagi berkokok itu bisa jadi sedang zikir kepada Allah, membangunkan kita. Hanya kita tidak mengerti bahasa binatang saja. Semut yang jalan itu juga bisa jadi dalam rangka menyembah Allah. Dan binatang-binatang lainnya juga begitu. Makhluk Allah yang lain. Kalaulah manusia, kata Nabi, yang suka tidak menyembah kepada Allah itu hanya dua saja, itu jin dan manusia. Kan? Memang sebagian juga, tidak semuanya. Ada jin juga yang muslim, ada juga manusia yang muslim dan kafir. Hanya dua jenis makhluk ini saja yang suka kafir kepada Allah. Makhluk Allah yang lainnya itu adalah pasti muslim. Karena Allah memberikan jaminan. Makhluk itu semuanya tunduk patuh kepada Allah. Dan seperti matahari, bumi ini berputar terus. Kan itu atas perintah Allah juga. Terus-terusan tidak pernah bosan. Coba kalau sekali waktu bumi berhenti berputar. Itu bisa jadi waktu siang kita itu terlalu panjang. Dan waktu malam juga panjang juga. Karena bumi berhenti itu, tidak berputar. Dan terjadilah kekacauan. Nah, kalau bumi membangkang pada perintah Allah, yang kacau juga adalah kita manusia nanti kan. Karena terjadi perubahan. Sedikit saja perubahan-perubahan seperti perubahan iklim itu juga kan mengacaukan kita. Musim jadi tidak beraturan. Coba kalau betul-betul berhenti itu bumi atau bulan atau matahari itu mengubah kehidupan kita secara menyeluruh. Kacau kehidupan kita. Tapi karena mereka muslim, tunduk patuh kepada Allah terus saja. Tidak bosan-bosannya. Yang suka bosan ibadah itu adalah kita saja manusia. Aduh, bosan masa. Tadi baru saja sholat duhur. Sekarang udah ada asar lagi. Kok cepat amat gitu. Udah dipanggil lagi. Setelah asar itu, loh kok udah adzan maghrib lagi. Atau nanti menjelang bulan Ramadan, loh kok sudah bulan puasa lagi. Rasanya baru kemarin itu puasa gitu. Nah, itu komentar kita manusia suka begitu. Tapi matahari, bulan, makhluk Allah yang lain tidak pernah berkomentar begitu. Terus saja tunduk patuh. Wahum la yas'amun. Mereka itu tidak pernah bosan menyembah Allah. Demikian juga Allah memberikan penjelasan dan sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah itu lihat bumi yang kering kerontang. Yang tarol ardh khosyiatan. Yang
kekurangan air tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa idza anjalna 'alaihal ma'ah tazat warabat. Tapi kalau kami turunkan ke tanah itu air, maka jadi bergerak lagi, ada kehidupan lagi dan menjadi subur, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian Allah memberikan penjelasan perumpamaan. Untuk meyakinkan kita, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Nah, perhatikan itu bumi ya, yang tadinya tidak, ya kalau musim kering kan tumbuh-tumbuhan itu kurang baik tumbuhnya. Tapi kalau begitu dikasih air hujan itu beda dengan kalau kita hanya menyiramnya dengan air biasa kan. Kalau dengan air hujan itu lebih baik di halaman kita saja, jangan jauh-jauh. Apalagi di tempat-tempat yang suka kering kerontang. Nah, sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati tadi itu juga lamuhyil mauta, maha bisa menghidupkan yang manusia-manusia yang telah mati. Mauta itu jamak dari mayit. Mayit itu satu orang yang meninggal, tapi kalau mauta orang-orang yang meninggal. Ini jaminan dari Allah. Lamuhyil mauta, begitulah supaya kalian tidak sulit berpikir gitu. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Menghidupkan tanah yang kering kerontang saja gampang. Demikian juga menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti pada hari kebangkitan. Lamuhyil mauta, pasti akan membangkitkan. Ini lamnya lam taukid. Satu kepastian jaminan dari Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, kita percepat nih waktunya. Kemudian di berikutnya, di ayat kumpulan ayat berikutnya begini. Innalladzina yulhiduna, sesungguhnya orang-orang yang membuat liang lahat. Yulhidun itu adalah lahat. Seakar kata dengan liang lahat. Liang lahat itu kita tahu kan ada di kuburan itu, Pak. Tapi liang lahat itu adalah bagian yang disengkongkan. Tentu yang dimaksud di sini bukan kepada para penggali kubur, bukan ya. Tidak ke sana. Ini makna yang lain. Tapi dari perkataan bahasa yang maksud liang lahat itu adalah bukan kuburan sendiri, tapi yang biasa dikasih tempat untuk menyimpan mayat, kan? Dihadapkan ke arah kiblat, di situ dikasih lubang tersendiri, berbeda dari lubang secara menyeluruh. Itu disebut lahat. Nah, di sini yang maksud sesungguhnya orang-orang yang membuat penyimpangan. Karena lahat itu kan beda dari tadi kalau di kuburan, beda dengan dari kuburan umumnya yang digali. Dia menyimpang. Maka kita bisa mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membuat liang lahat dalam kehidupan, penyimpangan gitu dari keumuman aturan Allah, menentang. Di sini pi ayatina, dari ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, melakukan apa istilah desersi, atau mungkin di sini mabal tadi, atau balelo gitu kan, balelo dari ketentuan-ketentuan ayat Allah. Pi ayatnya la yakhfauna alaina, mereka itu tidak takut kepada kami. Ya karena melakukan balelo itu mereka dikatakan menentang Allah, menantang Allah. Al-ilhad buat kalami ala ghairi mawadhi. Nah, dalam hal ini yang maksud ilhad, jadi kata dasarnya di sini yulhidun itu jadi ilhad. Kalau lahad tadi itu dari lahada. Nah, ini ilhad itu wad'ul kalami, mengucapkan, menyimpan perkataan-perkataan ala ghairi mawadhi, bukan di tempatnya. Artinya berkomentar tidak pantas. Berkomentar menantang ayat-ayat Allah. Itu pengertian di dalam tafsir ini. Nah, disebutkan di sini menurut Imam Qatadah al-kufru, kekufuran wal inad, dan penentangan terhadap Allah. Itu dimaksud dengan ilhad di sini. La yakhfauna alaina. Mereka itu tidak takut kepada kami. Apa ma yulqa fin nari khairun amma yati amina yaumil qiyamah? Apakah orang yang seperti itu nanti kalau dicampakkan ke dalam api neraka akan lebih baik akibatnya dibanding dengan orang yang datang pada hari kiamat itu dalam keadaan aman? Coba berpikir itu. Jadi segala sesuatu itu akan ada akibat gitu maksudnya di sini. Karena kausalitas hukum sebab akibat itu di dunia ini akan berlaku dan berlaku terus untuk kita gitu. Walaupun nanti ada juga khawarikul adat di luar hukum adat, itu harus dengan kekuasaan Allah. Ada itu. Tapi umumnya bagi kita berlaku kausalitas. Jadi kita mengucapkan seperti ini juga kata-kata yang saya sampaikan
tentu akan dimintai pertanggungjawaban, Pak, menyampaikan seperti ini. Jangankan kata-kata yang ini katakan 1 jam gitu, kata-kata kita per menit saja itu nanti per detik tiap kita mengucapkan juga akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita berkata, bersikap semuanya dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya ya kan sudah disampaikan, boro-boro nanti saksi dari luar badan kita, bahkan badan kita ini sendiri akan jadi saksi. Tangan, mata, lidah, telinga itu akan menjadi saksi. Artinya itu menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dengan demikian, silakan berkata, silakan berbuat, tapi harus ditimbang bahwa perbuatan itu bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena begitu kata Allah, apakah orang yang datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan dicemplungkan ke neraka itu lebih baikkah dibandingkan orang yang datang dalam keadaan aman sentosa pada hari kiamat? Ini untuk tadi kepada orang yang melakukan ilhad itu. Berkomentar atau memberikan tanggapan-tanggapan terhadap ayat Allah dengan tantangan-tantangan. Bolehlah di dunia bebas berkata-kata seperti itu. Tapi nanti di hari kiamat itu akan ada pertanggungjawabannya, bukan saja pakai undang-undang ITE. Kalau di dunia ini kan ucapan dan sebagainya itu pakai undang-undang ITE itu. Di dunia aja udah ada harus dipertanggungjawabkan, apalagi nanti di akhirat. Nah, itu tidak akan selamat dari undang-undang ITE-nya Allah. Tapi kalau orang yang tadi pakai pertimbangan-pertimbangan pada saat mau menyampaikan dan sebagainya, itu insya Allah aminan, aman dia yaumul kiamah pada hari kiamat. Nah, di sini Allah juga memberikan tantangan, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kalian berbuat suka-suka kalian. I'malu ma syi'tum. Dalam hadis Nabi disebutkan begini, isma syi'ta fa innaka maj'un. Isma syi'ta fa innaka mayyitun gitu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maj'un. Silahkan engkau hidup, tapi ingat satu waktu akan jadi mayat. Gitu. Dan silahkanlah berbuat engkau, tapi ingat bahwa amal-amal itu akan ada balasannya. Itu dalam hadis Nabi. Kalau dalam Quran, i'malu ma syi'tum. Silahkan kalian berbuat. Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia. Silahkan. Tapi ingat, itu akan ada innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian di ayat berikutnya, innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'hum, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap az-zikri. Az-zikri itu nama lain Al-Qur'an. Pada saat datang Quran itu kepada mereka, itu adalah orang-orang disebut kafir. Jadi Quran itu banyak isinya. Di dalamnya ada sejumlah perintah larangan, termasuk perintah larangan dalam hal-hal yang sifatnya ritual dan sosial. Sosial itu seperti hubungan antar manusia. Seperti ada tata niaga, ada pernikahan, ada hutang piutang. Itu Quran juga memberikan aturan. Itu tentu harus jadi pedoman bagi kita. Kita menyalahi saja itu, apa bedanya dengan menyalahi perintah sholat. Sholat itu juga diperintah dalam Quran. Maka kita melakukan sholat. Tapi untuk amal-amal sosial juga ada petunjuk-petunjuknya di Quran. Seperti untuk transaksi misalnya. Jual beli itu petunjuk di dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Petunjuk Qurannya. Kalau tidak ada hanya ada satu laki-laki, tidak apa-apa satu laki-laki, tapi dengan ditambah 2 orang perempuan. Artinya perempuan itu harus 2 orang. Satu laki-laki harus 2 orang perempuan. Artinya kalau tidak ada laki-laki semuanya, boleh saksinya dengan perempuan, tapi harus 4 orang. Nah, sekarang transaksi katakan jual beli yang sifatnya besar itu, jual beli rumah atau apa, kadang-kadang selesai dengan notaris. Dengan notaris juga itu bagus, harus ada pencatat. Itu petunjuk Quran juga. Nah, profesional notaris itu adalah petunjuk Quran. Tetapi pada saat transaksi tetap harus ada saksi.
disaksikan. Kadang-kadang kita sudah abai saat ini kan ya. Yang penting mah menguntungkan saja bagi kita. Tapi petunjuk Quran ada di dalamnya sebetulnya untuk amal sehari-hari. Yang sifatnya hukum-hukum privat. Nanti akibatnya ke perdata lah paling kalau ada masalah. Tapi Quran jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk hal-hal yang sekecil itu pun, yang kita menganggap kecil, ngapain Quran ngatur-ngatur. Ada ternyata. Dan banyak lagi hal yang lain. Kalau kita mengkufuri itu, sama saja dengan mengkufuri perintah sholat. Tapi kalau kita tidak tahu, lain persoalan. Setelah tahu, harus kita amalkan. Nah, pada saat orang-orang mengkufuri Quran itu, maka di sini pada wa innahu kitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu ada kitab yang mulia, yang sangat layak tilbatil min baini yadihi wa min khalfih. Tidaklah mendatangkan ke Quran itu kebatilan dari depan Quran maupun dari belakang. Artinya terjamin dari Allah itu petunjuk hidup dari yang maha hidup. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita suka mengenal istilah SOP kan. Sistem operating prosedur itu. Standar operating prosedur lah. Dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoperasikan mesin, untuk ya jadi protokol itu kan, menjadi protokoler itu SOP. Nah, itu saja ada aturan di antara kehidupan kita manusia. Nah, Allah juga memberikan aturan dalam hal yang sifatnya umum, tetapi hubungan antara manusia supaya baik dengan SOP-nya. Itu ada di dalam Quran, walaupun tidak semuanya. Nanti masalah teknisnya silakan buat sendiri, tetapi tetap mengacu kepada Quran. Harus prinsip utama keadilan, proporsional. Tidak mendatangkan kebatilan dari depan maupun belakang. Artinya terjamin Al-Quran itu. Tanzilum mir hakimin hamid. Quran itu datang dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jamin. Nah, kemudian berikutnya, dalam ayat berikutnya, kalaulah nanti akan ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Kalaulah nanti ada orang yang berkomentar, ada orang yang menanggapi dakwah wahai Nabi dengan komentar-komentar yang kontraproduktif, gitu. Komentar-komentar yang menantang dan melawan petunjuk Quran, nggak apa-apa. Itu mah biasa. Itu yang juga biasa disampaikan kepada para rasul sebelumnya. Lagu lama pasti begitu. Tidak semua orang itu akan menerima dakwahmu itu. Kalaupun ada yang menolak, kewajiban itu hanya menyampaikan. Menerima atau tidaknya itu urusan Allah. Jadi di sini kalau ada komentar-komentar gitu, maqad qila lirrusul min qablik, sama dengan yang diucapkan kepada para utusan sebelummu wahai Nabi, maka bersabarlah melihat seperti itu. Yang perlu dilakukan itu menyampaikan. Terima atau tidak urusan nomor 2. Itu Allah yang memberi hidayah. Kemudian di ayat terakhir saya sebutkan begini. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamian. Kalaulah Allah atau kami menjadikan Quran itu sebagai bacaan ajami, ajam itu biasa dalam istilah berikutnya, itu adalah di luar Arab. Seperti bahasa Arab itu bahasa Arab. Tapi kalau ajam itu di luar Arab. Bahasa kita juga Indonesia bahasa ajam. Di luar Arab. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang Mekah saat itu, dalam bahasa bukan bahasa Arab, tetap aja mereka akan usil gitu. Akan mengomentari, loh mengapa kitab sucinya diturunkan dalam bahasa bukan bahasa Arab? Kami tidak mengerti gitu kan. Padahal setelah diturunkan dalam bahasa Arab juga tetap aja mereka komen gitu kan. Ngapain? Banyaklah komentar-komentar yang disampaikan oleh orang-orang. Ya karena itu manusia itu al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang cerewet, yang berkomentar saja terhadap apapun, yang suka menilai dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika begitu. Suka menilai. Manusia itu biasa memang, cuma penilaian yang disampaikan secara verbal atau di dalam hati saja itu lain. Tapi yang jadi masalah, penilaian, jika penilaian itu tidak pas disampaikan secara verbal, itu bisa menimbulkan
harimau apa? Harimau adalah mulutmu adalah harimaumu gitu kan. Kata-kata itu bisa menyebabkan terjadi permusuhan dan pertengkaran. Kalau yang berkata-kata itu kepala negara itu bisa perang gitu antar bangsa. Seperti waktu dulu konfrontasi Malaysia dengan Indonesia itu hanya kata-kata awal-awalnya. Tapi bisa jadi berantem antara Malaysia dan Indonesia waktu itu. Kalau saat ini bukan saja mulutmu harimaumu, tapi jarimu bisa jadi harimau. Kalau ngetik gitu kan di WA sembarangan komentar itu jari kita itu. Ajamiyun Arabi. Tidak penting bagi Allah mau bahasa ajam, non Arab ataupun bahasa Arab. Tapi ucapkan oleh wahai Nabi, huwalil ladzina amanu. Bagi orang-orang itu memang Al-Qur'an diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman itu bisa jadi hudan, petunjuk, wasyifaun dan juga obat. Hudan petunjuk, petunjuk hidup, way of life lagi. Pedoman hidup. Silakan Al-Qur'an itu dipakai wasyifa dan juga syifa. Syifa itu obat. Obat dalam pengertian obat untuk sakit lahir, sakit yang di sini. Silahkan bisa dipakai dengan Quran. Nanti ada prakteknya dengan ruqyah kan itu. Ini juga yang dicontohkan oleh Nabi. Karena bisa jadi syifa. Ada dua istilah dalam hadis itu, ada syifa, ada dawa, obat juga. Likulli da'in dawaun kan. Setiap penyakit pasti akan ada obatnya kecuali pikun kata Nabi gitu. Pikun yang tidak ada obatnya. Jadi Al-Quran kalau mau jadikan obat juga boleh. Obat untuk batin, untuk kegalauan dan sebagainya bisa dijadikan. Atau untuk obat penyakit-penyakit yang lahir juga bisa. Dan pernah dipraktekkan oleh Nabi juga para orang-orang yang soleh. Seperti yang jelas Nabi memberikan contoh dengan cara menempelkan tangan, walaupun tangan beliau itu tidak, ya beda dengan tangan kita. Tangan yang mulia. Itu bisa memberikan obat dan jadi sembuh penyakit itu. Seperti digigit ular oleh Nabi hanya diusap gitu saja itu bisanya bisa hilang gitu. Nah, Nabi juga memberikan contoh, silakan baca ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan itu yang disebut dengan ruqyah boleh saja. Karena itu dijamin oleh Allah syifa. Demikian juga dalam surat itu, dalam surat Al-Isra kan disebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lil mu'minin disebutkan. Kami telah menurunkan dari Quran itu sebagian sebagai syifa bagi orang-orang yang beriman. Tetapi wala yazidud dzalimina illa khusara, dan tidaklah menambah Quran itu kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Nah, memang bagi orang-orang yang tidak mengimaninya tidak akan ada efek apa-apa. Tapi kalau bagi orang yang mengimaninya ada syifa. Kemudian lanjutannya, adapun orang-orang yang tidak mengimaninya, fi adanim di dalam telinga-telinga mereka itu wakrun, ada penutup. Walaupun Quran dibacakan dengan keras begitu, disampaikan, dijelaskan dengan penjelasan yang serinci-rincinya, tetapi tetap tidak bisa paham, tidak akan merasuk hidayah. Karena orang itu kalau Allah bukakan pintu hatinya, hanya mendengar sekali, dua kali saja langsung tergerak. Ini kejadian di orang-orang barat. Baru-baru ini ada seorang profesor matematika itu, yang sebelumnya ateis. Ateis dia, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi satu waktu dia itu berkunjung kepada temannya yang muslim, diberi Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Kemudian dia baca sejak Al-Fatihah sampai terakhir, ya dibaca terus. Nah, di situ ada hidayah Allah kelihatannya itu. Dia itu terkagum-kagum. Itu sekarang masih beredar tuh di WA itu. Si profesor ini berarti masih baru-baru saja itu. Terkagum-kagum itu dengan bacaan Al-Quran itu. Akhirnya menjadi beriman. Mengimani Allah yang tadinya ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tapi setelah membaca Quran, terkagum-kagum dengan apa yang dijelaskan Quran. Padahal itu dalam bahasa Inggris. Terjemah itu belum tentu mencerminkan kata-kata aslinya. Dia lebih paham lagi bahasa Arabnya, akan lebih terkagum-kagum lagi. Betapa
fasihnya, balagohnya sastra dalam Quran itu dalam bahasa Arabnya. Dalam terjemahnya juga beliau itu terkagum-kagum. Sehingga yang tadinya ateis menjadi beralih menjadi seorang yang mengimani Allah. Karena begini, bagi orang yang memang tidak mengimani, walaupun dekat dengan masjid, tiap waktu diperdengarkan itu bacaan Quran, dan tiap saat ada pengajian di masjid, pada saat tidak ada hidayah Allah, tetap saja tidak terima. Gitu. Jadi bukan persoalan dekat atau jauh dari masjid, tapi hidayah, persoalan hidayah. Wakrun, ada tutup-tutup. Wahu alaihim ama, dan tutup-tutup itu menjadi ama, ya menjadi tuli, itu buta, tidak bisa mendengar. Laika yunadawuna mim makanim ma'in. Itu mereka seolah-olah dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Jadi panggilan dari jauh itu kan tidak jelas, hanya kedengaran suara hawar-hawar gitu. Tapi apa bunyinya itu kita tidak peduli. Kira-kira begitulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mendengar sih mendengar, tapi tidak peduli. Dipanggil adan sih dengar, itu ada panggilan adan. Tapi tidak peduli gitu kan. Gitulah kira-kira gambaran dari ayat ini. Wallahu a'lam. Sampai di sini.